podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Alta Funisaranda Pramesti dan rekan-rekan saya Fahmi Apriawan dan saya Raffi Herdiansyah. Di episode kali ini, kami akan membahas tentang suatu konsep di matematika yang sering banget keluar di soal ujian. Apa sih yang akan bahas? Jadi, kami akan membahas tentang konsep inverse fungsi. Nah, inverse fungsi itu apa sih? Jadi, inverse fungsi itu adalah fungsi yang membalik kerja fungsi awal. Jika fungsi awal memasukkan X lalu menghasilkan Y, maka inverse memasukkan Y dan membalikannya lagi menjadi X. Jadi, inverse itu kebalikan proses, tapi tidak semua fungsi punya inverse. Syaratnya adalah fungsi tersebut harus satu-satu. Artinya, setiap nilai X hanya menghasilkan satu nilai Y, dan tidak ada dua X yang menghasilkan Y yang sama. Jadi, untuk memudahkan, bayangin fungsi itu kayak langkah kerja. Contohnya, fungsi awal melalui 3 langkah. Kali 3 tambah 5, lalu kurang 2. Kalau dibalik inverse-nya akan menjadi tambah 2, kurang 5, lalu bagi 3. Urutannya dibalik dan operasinya juga dibalik. Kali jadi bagi, tambah jadi kurang, dan sebaliknya. Konsep inilah yang jadi dasar mencari inverse fungsi. Terus gimana sih cara nyari inverse fungsi itu? Yang pertama yaitu tulis dulu fungsi dalam bentuk Y sama dengan. Yang kedua, tukar posisi X dan Y. Itu simbolik banget, tapi intinya kita membalik peran input dan output. Terus yang ketiga, selesaikan persamaan itu sampai Y berada sendirian di sebelah kiri. Hasilnya adalah fungsi inverse. Oke, kalau gitu kita masuk contoh soal yang sederhana dulu supaya alurnya jelas. Misalnya, fungsi fx sama dengan 3x min 4. Caranya gimana sih nyari inverse fungsinya itu? Oke, jadi langkah pertama itu kita tulis Y sama dengan 3x min 4. Untuk langkah kedua, tukar X dengan Y, terus X sama dengan 3Y min 4. Langkah ketiga, kita selesaikan untuk Y. X plus 4 sama dengan 3Y, dan Y sama dengan X plus 4 per 3. Jadi inverse fungsi adalah inverse X sama dengan X plus 4 per 3. Artinya kalau fungsi awal kali 3 lalu kurang 4, maka fungsi inverse-nya adalah tambah 4 lalu bagi 3. Oh, jadi gitu. Kalau gitu, ayo kita cek apakah inverse-nya benar atau salah. Gimana sih caranya? Jadi caranya kita masukkan inverse itu ke dalam fungsi awal. Ambil F inverse X sama dengan X plus 4 per 3, lalu masukkan ke F. F dalam kurung F inverse X sama dengan 3X dalam kurung X plus 4 per 3 min 4, sama dengan 3X dalam kurung X min 4 per 3 min 4, sama dengan X plus 4 min 4. Jadi hasilnya adalah X. Karena hasil akhirnya kembali ke X, berarti inverse yang kita temukan tadi benar. Kalau dicek ke arah sebaliknya juga akan sama, tapi satu pengecekan saja sudah cukup untuk memastikan. Oke, tapi kalian tahu gak sih apa kesalahan umum yang biasa dilakukan sama murid ketika mereka ngerjain soal ujian yang bermaterikan konsep inverse fungsi? Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah setelah menukar X dan Y, siswa enggak menyelesaikan persamaan sampai Y berada sendiri di sebelah kiri. Padahal inilah inti dari mencari inverse. Kalau Y belum sendirian, berarti belum inverse. Lalu kesalahan yang kedua yaitu banyak yang mengira semua fungsi itu bisa dibalik. Padahal fungsi seperti Y sama dengan X kuadrat tidak punya inverse, kecuali dipotong domainnya. Karena satu nilai Y bisa berasal dari dua nilai X, misalnya X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Keduanya menghasilkan Y sama dengan 4. Jadi di podcast ini kita udah bahas semua tentang apa sih inverse fungsi, syarat supaya fungsi bisa menjadi inverse, langkah-langkah menjadi inverse fungsi, contoh soal dengan angka yang jelas, serta kesalahan yang sering terjadi dan sering dilakukan oleh murid ketika mengerjakan soal inverse fungsi. Semoga dengan penjelasan ini kalian jadi lebih paham dan gak bingung lagi gimana sih cara ngerjain soal tentang konsep inverse fungsi. Semoga dengan penjelasan ini kalian jadi lebih paham dan gak bingung lagi gimana sih cara ngerjain soal tentang materi konsep inverse fungsi. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. See you!